Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 pada kuliah media pembelajaran PAI akan menyampaikan materi tentang haji dan umrah. Sebelum masuk kepada materi, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Ahmad Nurul Falah sebagai moderator. Selanjutnya ada Mas Muhammad Fajar Maulana sebagai pemateri pertama. Yang kedua ada Mbak Khairun Nisa Aprilia sebagai pemateri kedua. Sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita baca syaratul Fatihah agar pembelajaran ini bisa bermanfaat dan berjalan dengan lancar. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Alhamdulillah, mari kita menuju ke materi pertama, yakni pengertian haji dan umrah yang akan disampaikan oleh Mas Fajar Maulana dan diteruskan oleh Mbak Khairun Nisa. Kepadanya dipersilahkan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang haji dan umrah. Yang pertama, pengertian haji dan umrah. Haji sendiri secara bahasa berarti menyengaja atau menuju dan mengunjungi. Menurut etimologi bahasa Arab, kata haji mempunyai arti qasd, yakni tujuan, maksud, dan menyengaja. Sedangkan menurut istilah syarak sendiri, haji ialah menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu. Yang dimaksud dengan tempat-tempat tertentu dalam definisi di atas yaitu selain Ka'bah, Mas'ah atau tempat sa'i, juga Arafah, Musdalifah, dan Mina. Yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari Syawal sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Adapun ibadah tertentu ialah tawaf, sa'i, wukuf, mabit di Musdalifah, dan melontar jumroh, mabit di Mina, dan lain-lain. Sedangkan untuk pengertian umroh sendiri ialah kegiatan ibadah dalam agama Islam yang hampir mirip dengan ibadah haji. Ibadah ini dilaksanakan dengan cara melakukan beberapa ritual ibadah di kota suci Mekah, khususnya di Masjidil Haram. Pada istilah teknis syariah, umroh berarti melaksanakan tawaf di Ka'bah dan sa'i di Safa dan Marwah setelah memakai ihram yang diambil dari mikot, sering disebut pula sebagai haji kecil. Sedangkan untuk perbedaan keduanya antara haji dan umroh sendiri terdapat pada waktu dan tempat. Umroh dapat dilaksanakan sewaktu-waktu, setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun, dan hanya di Mekah. Sedangkan haji sendiri dapat dilaksanakan pada beberapa waktu antara tanggal 8 Zulhijjah hingga 12 Zulhijjah, serta dilaksanakan di luar kota Mekah juga. Yang kedua, dasar hukum haji dan umroh sendiri. Untuk dasar hukum haji dan umroh sendiri ini terdapat pada Al-Quran dan hadis. Yang di dalam Al-Quran terdapat dua sumber, yakni contohnya di dalam surat Al-Imran ayat 97 dan surat Al-Baqarah ayat 196. Sedangkan hadisnya sendiri hadis riwayat Ibnu Umar yang memiliki arti Islam itu didirikan di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulnya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu melakukannya. Muttafaqun alaih. Yang selanjutnya yakni syarat, rukun haji, dan umroh. Syarat haji ada 5 macam, yakni beragama Islam, balik atau dewasa, berakal sehat atau akil, merdeka atau bukan budak, mampu atau istita'ah. Rukun haji yakni ada 6 macam. Ihram ialah niat menunaikan ibadah haji bersama dengan memakai
baju ihram. Wukuf adalah berdiam diri di Arafah pada waktu zuhur tanggal 9 sampai 10 Zulhijjah menjelang fajar. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah. Tahallul adalah mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Tertib adalah tidak meninggalkan salah satu rukun tersebut. Rukun haji harus dilaksanakan bila ada salah satu atau lebih tidak dilaksanakan, maka tidak dapat diganti dengan dam atau denda, dan hajinya batal atau tidak sah. Jadi jika seluruh rukun haji tidak dilaksanakan, salah satu tidak dilaksanakan, maka hajinya batal atau tidak sah. Yang selanjutnya, wajib haji. Wajib haji ada 5. Ihram dari miqat, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melempar jumroh, tawaf wada. Jadi wajib haji harus dilaksanakan, dan apabila salah satu ada yang ditinggalkan, maka hajinya sah, tapi harus membayar dam atau denda. Yang selanjutnya, umroh. Syarat umroh yakni ada 5: beragama Islam, balik atau dewasa, berakal sehat atau akil, merdeka atau bukan budak, mampu atau istita'ah. Rukun umroh ada 5. Ihram dengan niat karena Allah sambil mengatakan labbaika umrotan, artinya aku memenuhi panggilanmu untuk melakukan umroh. Yang kedua, tawaf adalah mengelilingi Ka'bah seperti dalam tawaf haji. Yang ketiga, sa'i adalah berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah. Yang keempat, tahallul. Yang kelima, tertib. Selanjutnya yakni wajib umroh. Wajib umroh hanya 1, yakni ihram dari miqat. Yang keempat, macam-macam haji. Macam-macam haji di sini ada haji ifrad, haji qiron, haji tamattu. Haji ifrad artinya menyendirikan, maka seorang jamaah haji melaksanakan ibadah haji saja dan tidak melakukan ibadah umroh. Mereka yang melaksanakan haji ifrad tidak dikenakan dam atau denda. Cara pelaksanaan haji ifrad: yang pertama, melaksanakan ibadah haji saja tanpa melakukan umroh. Yang kedua, melakukan ibadah haji terlebih dahulu lalu melaksanakan umroh setelah selesai berhaji. Ada pula 2 cara lain melakukan haji ifrad, yaitu yang pertama melakukan umroh di luar bulan-bulan haji, kemudian melakukan haji pada bulan haji. Yang kedua, umroh dilakukan pada bulan haji, kemudian kembali ke rumah, baru pergi lagi berhaji pada bulan haji di tahun yang sama. Urutan pelaksanaannya adalah ihram dari miqat untuk melaksanakan haji, kemudian berihram lagi dan mengambil miqat untuk melakukan ibadah umroh. Jamaah tidak membayar dam dan disunahkan melakukan tawaf qudum. Tawaf qudum sendiri artinya adalah tawaf pertama yang dilakukan jamaah saat sampai di Makkah. Haji qiron. Haji qiron memiliki makna berteman atau bersamaan, maka melakukan ibadah haji dan umroh secara bersamaan dengan sekali niat sekaligus untuk haji dan umroh. Namun, jamaah diharuskan membayar dam. Pelaksanaannya dilakukan pada bulan-bulan haji. Jamaah melakukan tawaf, sa'i, dan tahallul 1 kali untuk haji dan umroh. Jamaah yang memilih melakukan haji qiron akan dikenakan denda atau dam berupa menyembelih seekor kambing. Bagi yang tidak mampu, jamaah harus menggantinya dengan berpuasa 10 hari. Ketentuannya adalah 3 hari puasa dilakukan saat di Mekah dan 7 hari puasa ketika sudah di tanah air. Jamaah yang disunahkan melakukan tawaf qudum ketika tiba di Mekah. Tawaf qudum adalah tawaf pertama yang dilakukan jamaah saat sampai di Mekah.
Selanjutnya yakni haji tamattu. Haji tamattu merupakan haji yang paling sering dilakukan jamaah haji asal Indonesia. Mereka yang memilih haji tamattu yang melakukan ibadah haji terlebih dahulu setelah melaksanakan umroh. Haji tamattu disebut lebih mudah dilakukan jika dibandingkan dua jenis haji lainnya. Asalnya, setelah selesai tawaf dan umroh lalu tahallul dan bebas dari larangan saat ihram. Sama seperti haji qiron, jamaah yang melakukan haji tamattu wajib membayar dam atau denda dengan menyembelih seekor kambing. Atau jamaah bisa menggantinya dengan puasa 10 hari. Kementerian Agama menyarankan jamaah haji Indonesia memilih haji tamattu. Haji tamattu dinilai paling sederhana dilakukan oleh jamaah. Pasalnya, jika melakukan haji tamattu, maka jamaah melakukan ibadah umroh terlebih dahulu, baru kemudian melakukan prosesi ibadah haji. Keuntungan melakukan haji tamattu: jamaah bisa kembali berpakaian biasa setelah melakukan ibadah umroh. Sementara jika haji qiron, maka jamaah harus mengenakan pakaian ihram hingga tiba waktunya pelaksanaan ibadah haji. Bagaimana dengan haji ifrad? Menurut Kementerian Agama, jamaah dikhawatirkan sudah kelelahan saat umroh karena ibadah ini dilakukan setelah selesai melakukan rangkaian ibadah haji, sedangkan pelaksanaannya cukup menguras energi. Sebenarnya, tidak ada ketentuan harus melakukan ibadah haji sekaligus umroh. Kesempatan berada di tanah suci sebaiknya digunakan untuk beribadah sebaik mungkin. Dengan mengetahui jenis-jenis haji sebelum berangkat ke tanah suci, dan kita bisa lebih mempersiapkan diri dan memiliki gambaran rangkaian ibadah yang akan kita jalani. Jadi begitu penjelasan dari haji ifrad, haji qiron, dan haji tamattu. Terima kasih disampaikan kepada para pemateri yang sudah menyampaikan materinya pada hari ini. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham tentang wawasan haji dan umroh? Semoga dengan video yang kami buat bisa menambah wawasan Anda tentang pengetahuan apa sih haji dan umroh dan bagaimana tata cara pelaksanaannya dan macam-macamnya, syarat rukunnya maupun dasar hukum kewajiban melaksanakan haji dan umroh. Dan semoga yang lihat video ini bisa berangkat haji dan umroh ke tanah suci Mekah. Amin Allahumma amin. Kami dari kelompok 5 menutup video ini dengan bacaan alhamdulillah dan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.